Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, gimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan terhindar dari virus serta penyakit. Ya, apalagi sekarang kan masih pandemi COVID-19 ya Kak Ayu. Jadi harus tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Betul banget Kak Ira. Nah, sekarang untuk adik-adik nih, Kak Ira mau tanya, apa aja sih biasanya kegiatan kalian untuk mengisi selama kegiatan di rumah aja? Pasti banyak banget ya Kak Ayu ya? Apa Iya. aja nih biasanya kalau adik-adik Kak? Biasanya adik-adik ngapain ya kalau di Masak rumah? mungkin ya Kak ya? Iya, cooking kan Ya, pernah ya cooking. kemarin ya. Nah, Kemudian mungkin yang suka desain-desain bisa belajar desain-desain Gambar-gambar gitu gitu ya. kan ya. Nah, terus lagi ada satu lagi kegiatan yang mungkin bisa dilakukan adik-adik ketika di rumah mengisi waktu luang ya dan juga bermanfaat ya Kak Ayu ya. Betul banget. Salah satunya adalah berkebun atau Bercocok tanam. ya, betul sekali. Oh ya Kak Ira, kira-kira alat dan bahan yang dibutuhkan apa aja sih? Nah, sekarang Kak Ira mau tunjukin alat dan bahannya ya. Disimak baik-baik ya adik-adik ya. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah media tanam. Nah, ini merupakan campuran dari tanah, pupuk, dan juga sekam bakar. Kalau adik-adik cari di tukang tanaman itu sudah ada yang sudah campuran ataupun yang masih sendiri-sendiri. Nanti kalau misalnya membuat sendiri, perbandingan antara tanah, pupuk, sama sekamnya adalah 1:1 Nah, kemudian yang kedua ada ini, yang mau kalian tanam. Untuk hari ini, Kak Ira akan menanam tomat dan juga serai. Nah, ini sekalian pasti sering banget ini menemukan di rumah. Nah, kemudian kita juga butuh wadah nih adik-adik. Nah, untuk menanam tomat, nanti kita menggunakan wadah yang berlubang seperti ini. Untuk menanam serai, kita menggunakan polybag seperti ini. Nanti kalian cari di tukang tanaman juga banyak. Kemudian misalnya, Kak nggak punya wadah yang berlubang, bisa pakai apa? Bisa pakai polybag juga, jadi nanti seadanya aja ya. Nah, kemudian kita juga membutuhkan air. Nah, ini untuk menyiram tanahnya sama tanamannya nanti. Kemudian kita juga membutuhkan pisau dan juga talenan untuk memotong tomat dan juga memotong serainya. Nah, untuk tugas adik-adik berkebun di rumah itu ada 2 tanaman, 1 tanaman sayur dan 1 tanaman obat keluarga atau disingkat toga. Nah, kalau Kak Ira untuk sayurnya hari ini Kak Ira mau menanam tomat. Nah, untuk tanaman obatnya atau toganya Kak Ira akan menanam serai. Gitu. Kak Ira, aku mau tanya dong. Iya? Apakah hanya terbatas 2 jenis tanaman ini aja? Enggak, kalau sayurnya, misalnya nih adik-adik pengennya nanam sawi atau cabai, ya boleh. Jadi yang penting ada 1 tanaman sayur, ada tanaman toganya 1. Kemudian tanaman toga itu apa sih Kak? Mungkin adik-adik ada yang masih belum familiar ya sama toga itu apa. Bisa kunyit, bisa temulawak, kemudian bisa jahe ya Kak. Jadi ada banyak banget yang bisa kalian tanam. Oke, yuk langsung aja kita tutorialkan ya adik-adik ya. Ya. Bagaimana cara menanam tomat terlebih dahulu. Ya, oke. Yang pertama kita membutuhkan wadah yang berlubang seperti ini. Atau kalau misalnya nggak ada, seperti yang Kak Ira bilang tadi ya, adik-adik bisa menggunakan polybag. Kak Ayu boleh minta tolong nggak pegangin wadahnya? Agak sini aja. Nah, kita ambil media tanam, campuran tanah yang tadi sudah kita siapkan dengan perbandingan 1:1 antara tanah, pupuk, sama sekam bakar. Ini pun di online shop gitu juga ada ya yang jual ya Kak ya. Jadi kalau misalnya mau ke tukang tanaman tapi kok jauh, jadi nanti bisa beli secara online. Oh iya Kak, ini tanahnya sampai seberapa ya? Sampai sekitar 3/4 bagian wadah. Nah, jadi adik-adik bisa kalian lihat ya. Ya, Jadi tanahnya sekitar segini nih. segini nih. Nah, setelah itu direndam dulu.
Nah, jadi 3/4 bagian. Kemudian direndam dulu ke dalam air yang ada di wadah yang sudah kita siapkan sampai semua tanahnya itu basah. Nah, sembari menunggu Kak Ayu membasahi tanah. Oke. Nah, Kak tolong pegangin ya Kak Ayu ya. Kak Ira akan menyiapkan tomat. Kita menggunakan tomat yang masih utuh seperti ini. Tomat yang segar ya. Tomat segar. Nah, kalau misalnya adik-adik pengennya tuh beli yang biji yang ada di tukang tanaman itu juga boleh sekali. Jadi ini Kak Ira mau kasih contoh yang mudah aja. Soalnya kan kalau tomat biasanya di rumah kan ada ya Kak Ayu ya. Betul banget. Mama-mama itu pasti sedia tomat buat masak atau buat jus gitu. Nah, untuk tomatnya kita tinggal potong tipis-tipis seperti ini. Untuk adik-adik yang nggak bisa memotong ya atau nggak biasa Oh iya, nanti terutama untuk adik SD ya Kak. dibantu sama orang tua ya, Butuh didampingi sekali sama orang tua kalian. pendampingan orang tua. Kalau adik-adik yang sudah SMP, SMA, yang sudah bisa memotong sendiri, yang penting hati-hati ya. Betul banget. Oke, sebentar sembari. Kak Wah, Ira seger potong. banget ya tomatnya Kak. Ya, jadi pengen ngejus ya. Nah, kalau sudah terpotong seperti ini, nah tuh tipis-tipis. Sekarang kita tinggal tata tuh di atasnya. Tuh, taruh lagi. Ternyata bercocok tanam itu mudah banget ya Kak ya. Iya. Bisa Terus kita lakukan di nanti rumah. kalau panen juga ini kan Kak, seneng ya. Iya dong. Bisa buat masak, bisa buat jus sendiri. Gitu, membantu mamanya menyiapkan bahan makanan. Nah, kita tata seperti ini. Oke. Sudah. Kemudian di atasnya kita taruh lagi media tanam seperti tadi, cuman nggak usah banyak-banyak. Mungkin sekitar tebalnya 1 atau 2 cm di atas tomat yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, Pokoknya kita tertutup ratakan. ya, Kak? Iya, pokoknya tomatnya tertutup. Oke, masih kurang sedikit kayu. Oh. Jadi semuanya tomatnya sudah dipotong tadi harus tertutup sama tanah. Tuh. Nah, kalau sudah, taruh sini tuh kayu. Oke, kalau sudah tinggal kita siram. Tapi biar nggak perlu direndam seperti tadi ya. Jadi kita tinggal siram. Kalau misalnya mau pakai semprotan bisa ya. Biasanya kan pakai semprotan gitu. Nah, lebih baik disiram saat pagi hari adik-adik ya. Ya. Dan menyiramnya jangan terlalu banyak airnya ya. Iya betul sekali. Pokoknya sampai tanahnya kelihatan basah. Nah, Kak Itu Ayu, sudah cukup. kalau misalnya nih daur pertumbuhan tomat itu urutannya apa ya Kak Ayu ya? Oh iya, Kak Ayu mau menjelaskan nih. Jadi, nanti setelah kalian menanam nih ya, menanam tomat, nanti ketika waktu kurun 1 minggu, nanti fase yang pertama kali muncul adalah akar. Nah, kemudian disusul batang, lalu daun. Jadi tumbuhan kecil dulu Kak yang muncul. Iya, oh gitu ya Kak Sampai Ayu. akhirnya bisa dipanen. Oh, Begitu adik-adik. tuh, jadi itu daur pertumbuhannya. Kemudian kalau manfaatnya, kandungannya apa ya Kak Ayu kalau tomat itu Kak? Wah, banyak banget ya kalau tomat. Tomat ini adik-adik sebagai antioksidan. Oh. Nah, berhubung Bagus kita banget di ya. masa pandemi ini, kita harus sering-sering nih mengkonsumsi tomat ya. Sebagai antioksidan, antitoksin. Nah, kemudian nih adik-adik, tomat juga mengandung banyak sekali vitamin C. Jadi bisa banget nih untuk menjaga kesehatan kita Kak Ira. Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya dari tomat yang kita tanam. Nah, itu untuk yang tomat. Sekarang kita lanjutkan menanam yang toga. Kita habis ini akan menanam serai. Oke, untuk yang kedua kita akan menanam toga. Kita akan menanam serai. Nah, ini juga pasti kalau di ibu-ibu rumah tangga ini nggak asing ya Kak ya. Pasti ada nih kalau di dapur nih. Betul sekali, karena untuk bumbu masak. Nah, terus adik-adik,
kok batangnya segini, ini kan harusnya bisa dipakai buat masak Kak, kok malah ditanam. Nah kita hanya membutuhkan nih yang bagian ujungnya sini, yang bagian ujungnya, dan nanti yang bagian sininya tetap bisa digunakan untuk bumbu masak. Nah sekarang kita ke caranya. Yang pertama kita menggunakan polybag ya adik-adik ya. Oke, sama seperti tadi, jadi kita masukkan media tanam yang sudah kita siapkan. Tuh, dimasukkan ke polybag. Kalau misalnya ada yang nggak punya polybag, gimana Kak? Bisa menggunakan wadah bekas ya. Kan kadang ada ember yang sudah pecah, itu juga bisa tuh dipakai. Justru memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Gitu. Nah, yang paling penting jangan lupa dilubangi ya bawahnya ya. Betul sekali. Ya. Jadi harus dilubangi agar ada udara yang masuk. Nah, oke. Tuh. Ini. Berapa nih Kak Ayu? Nah, cukup ya. Kita tambah sedikit lagi. Jadi dikira-kira ya. Dikira-kira aja. Nah, sekitar segini. Nah, kemudian media tanamnya kita basahin dulu. Tuh. Kita ambil air, kita basahin dulu. Nah, tujuannya apa sih Kak? Kok harus dibasahin dulu? Iya, untuk mempercepat proses pertumbuhan Kak. Ya. Jadi tanahnya kalau basah itu semakin ini ya, cepat tumbuh ya. Betul. Nah, tanahnya sudah siap. Nah, ini sudah basah. Kemudian kita siapkan. Nah, nih Kak Ayu, boleh nih minta tolong dipotongin serainya segini. Oh iya, oke. Segini ya Kak? Ya. Nah, kita hanya membutuhkan ininya nih. Jadi yang bagian pangkalnya. Kemudian yang sebelah sini, yang bagian atas, ini masih bisa dipakai untuk orang tua kalian memasak. Nah, jadi ada dua manfaat, bisa ditanam untuk masak di kemudian hari. Nah, ini untuk bumbu masak yang sekarang gitu. Oke, satu lagi Kak. Oh ya, satu media tanam bisa ditanam berapa serai Kak? Di sini bisa ya secukupnya, yang penting jangan terlalu rapat ya. Jadi harus agak jarang-jarang. Nah, nanti kalau sudah tumbuh tunasnya, nanti bisa dipindah. Jadi satu wadah ini hanya satu serai. Soalnya nanti kan dia bisa tumbuh jadi banyak gitu kan Kak. Gitu. Jadi ya. kalau selama masih baru awal-awal tuh nggak apa-apa. Di satu media ini mungkin ada 7 atau 6 gitu boleh. Nanti kalau sudah tumbuh tunas, ini bisa dipindah ke polybag lain. Oke, ini sudah dipotong seperti ini. Kita tinggal masukkan ke dalam polybag yang sudah berisi media tanam. Nah, seperti ini nih maksudnya. Tuh. Gampang banget. Tinggal masukin. Jadi nanti kalau mau masak lagi, ibaratnya tuh sekali beli bisa untuk berulang kali pakai. Jadi yang ini bisa untuk masak sekarang, yang kita tanam bisa untuk masak besok-besok gitu. Nah, selain untuk masak, ternyata serai itu banyak banget loh manfaatnya Kak. Oh iya, apa aja ya Kak ya? Nah, serai itu bisa buat minuman loh. Kalau misalnya kalian mau membuat minuman ya, serai sama jahe, dia juga berfungsi seperti antitoksin, sama seperti ini, jahe. Seperti tomat. Oh gitu. Selain itu, dia juga sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi selain buat masak juga bisa buat minuman ya Kak? Iya, buat obat. Gitu. Namanya juga toga, pasti kan bermanfaat untuk kesehatan. Iya, betul sekali. Nah, jadi adik-adik nanti misalnya nggak ada serai nih Kak, mau adanya tuh di dapur mama tuh adanya kunyit, boleh banget. Boleh ya banget. Jadi apapun gitu. Pokoknya toga ya Kak ya. Yang penting ada satu sayur, ada satu toga gitu.
Nah, sudah selesai nih kegiatan berkebun kita tadi. Kita sudah menanam tomat sama serai. Nah, Kak Ayu, biar dia bisa tumbuh dengan subur nih Kak Ayu, harus ditaruh di mana? Nah, tanaman yang kalian tanam hari ini wajib diletakkan di tempat yang teduh dan terkena sinar matahari ya adik-adik ya. Tuh, jadi harus di tempat yang teduh tapi juga terkena sinar matahari. Supaya apa Kak Ayu? Nah, supaya nanti pertumbuhannya Nah, maksimal. gitu ya. Jadi jangan ditaruh di tengah-tengah halaman gitu yang kena panas banget ya. Jadi harus di tempat teduh tapi tetap terkena sinar matahari. Oke, adik-adik, tugas kalian untuk minggu ini adalah menanam 2 tanaman, 1 tanaman sayur, 1 tanaman toga. Nah, kemudian ketika proses pembuatan kalian video, kalau sudah selesai jadi seperti ini, kalian foto kemudian dikirimkan ke Kak Ira seperti biasa. Terakhir pengumpulan hari Kamis nih, hari Kamis minggu depan. Jadi jangan lupa ya. Jangan lupa ya adik-adik untuk pengumpulan tugas FC hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2020. Nah, tugasnya adalah 1 video dan 1 foto. Nah, kita sudah selesai nih Kak Ayu tutorial kita hari ini. Saya Kak Ira Dan saya Kak Ayu. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat selamat mencoba.